terhadap Pak Arief Hidayat, ya kan, terkait ucapan beliau kalau nggak salah di Medcom juga kan. Baca Undang-Undang 7 2020 perubahan ketiga dari Undang-Undang MK, konsep Dewan Etik itu sudah nggak ada. Dewan Etik itu sudah nggak ada lagi. Jangan salah bahwa Dewan Etik ini nanti akan membentuk Majelis Kehormatan Etik, Majelis Kehormatan MK. Nggak bisa kemudian konsep peradilan etik itu dibuat semacam pemeriksaan etik kembali terhadap MK-MK. Pak Anwar Usman ingin masih membantu Pak Jokowi lah. Akan ada aturan apa lagi yang ingin diubah nanti? Cacat moral dan etika di dalam putusan 90 itu karena dianggap ada benturan kepentingan, membuka intervensi dan lain sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Hendar Sam tadi, ya maka otomatis ada jalan untuk melakukan proses pembatalan. Perkara nomor 90 dibatalkan karena jelas berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar. Ini Undang-Undang Dasar loh yang mengatakan tersebut. Ya itu merupakan sifatnya yang bersifat pertama dan terakhir. Sudahi sajalah polemik masalah upaya untuk membatalkan putusan nomor 90 tersebut. Kenapa semuanya sekarang tiba-tiba ketika Mas Gibran maju, politik dinasti hanya disematkan kepada beliau saja? Kan itu yang jadi masalah. Nah, yang akhirnya kan timbul pertanyaan, ini takut Mas Gibran mendelegitimasi Mas Gibran. Kalau memang Mas Gibran itu tidak disukai oleh para mereka yang tidak suka itu, ya udah nggak usah dipilih dan coblos saja. Resistensi memang tentang nepotisme ini resistensinya lumayan tinggi di masyarakat. Anak presiden menggunakan hasil putusan yang cacat etika moral beratnya lebih mudah meminta Pak Prabowo yang nggak usah maju dibandingkan anak presiden yang harus mundur, karena ada guliran bansos ya dari Januari hingga Juni yang penguasa tidak yakin bahwa mereka akan bisa menang dalam satu putaran, maka kemudian disiapkan bansos untuk 2 putaran. Drama Malin Kundang dipertontonkan oleh elit negara ini. Percuma kemudian kita berhukum tanpa dilandasi oleh moralitas. Pak Jokowi itu jauh sumbangsinya sama negaranya besar. Halo, ketemu lagi di Crosscheck, obrolan akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf. Prahara di Mahkamah Konstitusi mungkin belum berakhir setelah Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Jimli Asidiki memecat Ketua MK Anwar Usman. Kini Jimli dilaporkan oleh Komunitas Advokasi Aliansi Nusantara atau LISAN ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut LISAN, putusan MK-MK ini politis. Mengapa hanya Anwar Usman? Bahkan LISAN menyebut ada penyelundupan hukum dalam putusan MK-MK. Sebelum laporan LISAN, mantan Ketua Hakim Konstitusi juga yaitu Anwar Usman juga memberikan tanggapan atas putusan MK-MK. Anwar Usman merasa difitnah, korban politik dan mengungkit perkara MK era Mahfud, Jimli sampai Saldi Isra. Nah, meminjam istilah Presiden Jokowi mungkin ini drakor, drama Korea yang sepertinya masih akan tayang ke depan, entah berapa episode lagi ya. Langsung saja kita cari jawabannya dari 3 narasumber kita yang telah bergabung. Bang Hendar Sam Marantoko, Ketua Umum LISAN. Bang Herdiansyah Hamzah atau kita sapa Bang Castro dari Pakar Hukum Ketatanegaraan Universitas Mula Warman. Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Bang Hendri Satrio atau Bang Hensat. Oke, langsung saja ke Bang Hendar Sam nih sebagai pelapor ke MK-MK. Nah, silakan Bang Hendar Sam bisa diceritakan apa yang membuat LISAN ini melaporkan MK-MK dengan putusannya. Ya, jadi yang pertama bahwa harus kita pahami bersama, kita ini termasuk dari advokat LISAN ini semua sayang dengan Mahkamah Konstitusi. Kita semua memperhatikan dan ingin membangun Mahkamah Konstitusi ini dengan lebih baik ke depannya. Caranya macam-macam. Ada yang sifatnya mendukung proses-proses atau putusan-putusan yang ada di MK itu sendiri, ya kan, baik dari zaman rezim terdahulu, ya kan, maupun sekarang, atau yang kontra. Nah, itu yang harus sebenarnya kita pahami bersama. Dan oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh
lisan dari advokat lisan ini adalah salah satu bentuk kami, ya kan, untuk membangun proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini menjadi lebih baik lagi dengan cara mengkritisi, dengan cara mengkoreksi, supaya ke depan memang benar Mahkamah Konstitusi ini baik dalam proses hukum acaranya maupun hukum materialnya ini bisa mendapatkan formulasi yang tepat. Seperti itu, Mas Wandi. Oke, Bang Hendarsam, saya masih ke Bang Hendarsam dulu agar persoalan ini clear. Di pernyataan Bang Hendarsam juga dikatakan bahwa ini ada sesuatu yang politis. Nah, bukankah perkara 90 itu yang jadi pokok perkara yang di sidang etik itu memang perkara politik begitu, Bang Hendarsam? Kenapa memasukkan kata politis ini? Ya sebenarnya kan ada perbedaan antara objeknya itu kaitannya dengan politis, tapi dengan tindakan-tindakan yang sifatnya politis, ya kan? Bahwa kalau contoh, saya ambil contoh, kenapa kalau sudah jelas di pasal 47 MK nomor 1 tahun 2023 itu apa nama itu kalau pelanggaran berat itu harus dipecat, tapi kenapa cuman diturunkan jabatannya, ya kan sebagai hakim MK. Nah, labeling pelanggaran berat ini kan memang menjadi sanksi sosial ujungnya kan gitu kan. Tapi beliau terbelenggu nggak bisa melakukan pembelaan karena cuma diturunkan saja. Jadi ada pelanggaran sebenarnya di situ. Nah, itu maksud saya apakah ini masuk ke dalam unsur politis atau tidak, atau hanya penyelesaian hukum saja. Ini persepsi masing-masing lah. Oke, untuk dari poin kedua saya juga mencatat bahwa di situ ada frasa intervensi luar dari Bang Hendarsam. Nah di sini kan juga terlihat dijelaskan dan salah satu majalah juga mengatakan bahwa rapat permusyawaratan hakim di situ ada intervensi. Nah, itu salah satu buktinya kan ya. Nah, apakah memang Anda yakin tidak ada intervensi dalam perubahan mendadak di 2 RPH Hakim MK pada perkara 90 nih Bang Hendarsam? Ya, saya sudah baca semuanya, itu nggak ada, jadi nggak dijadikan. Nah, kalau merujuk kepada contoh investigasi dari majalah Tempo, masalahnya kan gitu kan, yang dijadikan acuan, tapi itu tidak juga dijadikan pertimbangan. Saya sudah baca itu hampir 385 halaman itu kita sudah telisik semua. Kalaupun itu dianggap seperti itu, sekarang kan pertanyaannya apakah ya kan investigasi atau ulasan dari majalah Tempo itu valid atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembuktiannya itu harus dihadirkan di persidangan kan gitu ya, dari temponya. Yang ketiga kan akan terbentur juga dengan masalah kode etik jurnalistik karena narasumbernya harus dihadirkan, sifatnya konkret kan gitu loh. Jadi harus benar-benar pembuktiannya seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan. Sebagaimana juga kami dalam laporan kami terhadap Pak Arief Hidayat, ya kan, terkait ucapan beliau kalau nggak salah di Medcom juga kan waktu itu ya. Medcom 2 minggu lalu. Iya, saya nonton juga. Akhirnya itu yang kita laporkan. Dan Oke, Bang Hendarsam, ini mungkin juga banyak masyarakat yang belum tahu ini apa itu Dewan Etik MK. Awal-awal ketika ada persoalan ini juga banyak orang awam juga belum mengetahui apa itu Majelis Kehormatan MK. Nah, ini bisa dijelaskan kenapa dilaporkan ke Dewan Etik begitu nah. Saya ngerti ini arahnya kan. Intinya itu kan apakah Majelis Kehormatan MK ya kan bisa menyidangkan MK kan kayak gitu kan? Betul. Kurang lebih kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, ini seperti saya bilang tadi bahwa harus dipahami bersama Majelis Kehormatan MK itu sendiri ini sedang tumbuh dan berkembang. Jadi tidak stuck di satu tempat. Saat ini itu Prof. Jimli sendiri yang bilang di persidangan dan kami sangat pahami itu bagaimana hukum acara MK itu sendiri masih tumbuh dan berkembang mencari formatnya dan bagaimana konstitusi itu akan terus berkembang, bertumbuh dan berkembang ke depannya. Artinya apa? Contoh apa yang dahulu itu inkonstitusional atau konstitusional bisa jadi pada saat ini konstitusional kan kayak gitu. Nah, ini semuanya itu memang tidak ada hal yang sifatnya baku. Kalau ntar masalahnya ada pertentangan tentang masalah azas, tentang aturan segala macam, monggo, ini merupakan dialektika akademik kita yang merupakan warna kita untuk membangun MK ini ke depan. Sudah, Bang
Hendarto, sudah ada respon mungkin dari Dewan Etik MK terhadap laporan yang dilayangkan? Sejauh ini belum ya, sejauh ini belum. Tapi yang saya dengar bahwa bukan hanya kami saja yang melaporkan, ada beberapa pihak lagi yang sudah melaporkan. Ya, artinya kami melihat bahwa keresahan ini kan bukan hanya ada di pihak advokat lisan saja, bukan hanya ada keresahan di seorang Hendar Samarantopo saja, tapi keresahan ini ada pihak-pihak lain juga yang merasa resah dengan itu sebagai bentuk check and balance terhadap masalah ini. Jadi ya kita harus melihatnya seperti itu bahwa tidak ada kebenaran absolut secara akademik juga, ya. Jadi eh, menurut apa namanya itu beberapa pihak ini eh, betul, menurut yang lain juga tidak betul. Dan perbedaan itu yang kami sangat hargai. Kami sangat hargai. Oke, oke. Bang Hendarsam. Stop dulu di situ Bang Hendarsam. Saya coba ke Bang Kasro. Bang Kasro, bagaimana melihat laporan dari Bang Hendarsam ini? Apakah ini patut dilaporkan atau mungkin ada pendapat lain dari Bang Kasro? Ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Bung Hendarsam dan teman-teman di Lisan, saya pikir ada beberapa hal yang mesti saya luruskan ya sebagai tanggung jawab akademik saya. Satu, tadi sempat dimention oleh Mas Wandi ya, Ya. bahwa proses etik itu hanya berkaitan dengan objek hakim konstitusi. Jadi kita seperti kepala yang gatal tetapi lutut yang kita garuk, kan kira-kira begitu ya. Karena objek proses pemeriksaan etik akibat laporan dugaan itu hanya berkaitan dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, kalau kita misalnya pahami putusan MK-MK itu, sifat final dan mengikat itu kan bukan hanya putusannya, tetapi juga lembaganya. Nggak bisa kemudian konsep peradilan etik itu dibuat semacam pemeriksaan etik kembali terhadap MK-MK. Kalau kita misalnya meminjam istilahnya Moro Kapaletti di dalam satu tulisannya, judulnya Who Watch the Watchman gitu, atau Who Will Watch the Watcher, dia bilang kalau kemudian kita berfokus kepada lembaga, konsep pemeriksaan pengawas terhadap pengawas yang baru itu tidak akan pernah selesai. Kalau misalnya laporannya Bung Hendarsam dan kawan-kawan di Lisan diterima, kemudian keluar laporan baru lagi, putusan baru lagi, pertanyaannya siapa yang akan memeriksa itu? Apakah akan dibuat pemeriksaan baru lagi atau badan baru lagi? Itu tidak akan pernah selesai. Jadi final and binding itu tidak hanya soal putusan, tetapi juga lembaganya. Itu sudah final gitu. Nah yang ketiga saya pikir pertanyaannya adalah siapa Dewan Etik itu? Kan sebenarnya sepasca Undang-Undang 7 2020 perubahan ketiga dari Undang-Undang MK, konsep Dewan Etik itu sudah nggak ada. Yang ada sekarang adalah MK-MK. Cuma memang kalau kita bicara diskursus akademik, yang jadi pertanyaan sekarang kan adalah, atau yang jadi perdebatan sekarang adalah, kenapa MK tidak berfokus membentuk atau membangun majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya permanen, bukan ad hoc seperti sekarang. Kita bisa memahami ya sekarang kenapa kemudian ada semacam apa ya, agak sedikit tidak efektif kemudian dalam konsep ad hoc karena memang terbatas dengan waktu dibandingkan kalau kemudian konsep majelis kehormatan itu dibangun secara permanen, itu akan jauh lebih efektif, bisa bekerja lebih awal gitu. Sekarang terjadi. Saya potong dulu sebentar. Tahun ya. 2021 itu Dewan Etik sudah dibubarin ya. Artinya yang 3 orang ini, Ahmad Sodiki, Taufik Ma'arif dan Pak Sujito ini sudah tidak. Sudah ex officio, sudah nggak. Nah, Dewan Etik itu sudah nggak ada lagi. Makanya kemudian. Sementara kan laporan dari Pak Hendarsam ke Dewan Etik. Iya, pertanyaannya Dewan Etiknya mana gitu? Yang mana yang dimaksud Dewan Etik oleh Bung Hendarsam dan kawan-kawan di Lisan? Ya, kan pertanyaannya begitu, nggak ada lagi tuh. Jadi pasca Undang-Undang 7 2020, perubahan Undang-Undang MK yang ketiga itu, konsep Dewan Etik sudah nggak dikenal lagi di dalam rejim Mahkamah Konstitusi. Sekarang berganti melalui Permen 1 2023 tentang MK-MK itu. Jadi proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik terhadap hakim-hakim mahkamah sekarang itu melalui MK-MK. Itu tunggal, nggak ada lagi istilah Dewan Etik, bubar pasca Undang-Undang 7 2020. Nah yang terakhir, Bung Wandi, saya juga sekaligus ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Bung Hendarsam berkaitan dengan statement Jimli kemarin. Jimli memang bilang bahwa ya ini tidak kaku ya, memungkinkan kemudian perubahan-perubahan atau tawaran-tawaran konsep bagaimana memperbaiki MK-MK ke depan. Ini menyangkut sistem peradilan etik. Yang dimaksud oleh Jimli sebenarnya bukanlah perkara bahwa
MK-MK atau majelis MK-MK, tiga orang ini, Jimli, Bintan, dan Wahidudin Adam, bisa dilaporkan ke MK-MK. Bukan begitu Mas Jimli. Nah, kalau Jimli yang kita tangkap kan sebenarnya menawarkan bagaimana model yang kedua, yang disebut sebagai one roof system, bahwa peradilan etik mestinya dibuat ya satu atap saja. Semua perkara dugaan pelanggaran etik oleh hakim MK, hakim MA, termasuk penyelenggara pemilu dan dimanapun, itu kemudian disedangkan ke dalam satu lembaga peradilan khusus yang disebut sebagai peradilan etik. Ini yang selalu disebut-sebut oleh Jimli di berbagai macam kesempatan tentang konsep peradilan etik yang modelnya adalah one roof system itu. Kan nggak ada tuh di dunia yang punya konsep semacam itu, dan ini momentum menurut Jimli untuk ditawarkan. Jadi menurut saya itu hal-hal yang menjadi semacam kekeliruan ketika kita melihat laporan kawan-kawan Bung Hendarsam dan teman-teman di Lisan. Kira-kira begitu. Oke, mungkin Bung Hendarsam bisa ditanggapi, ini Dewan Etik sudah bubar dari 2021. Nah itu laporan itu dikirimkan kemana jadinya nih? Jadi gini, sementara MK sendiri kan ad hoc sekarang. Satu, saya pengen meluruskan tentang masalah bahwa putusan Majelis Kehormatan MK itu bersifat final and binding. Oke. Ya, artinya sifatnya mengikat. Itu menurut saya juga tidak tepat. Karena berdasarkan pasal 44 PMK nomor 1 tahun 2023 itu, kalau dia diberhentikan tidak hormat, dia bisa melakukan banding gitu loh. Jadi kan sifatnya nggak final. Jadi itu dulu sifatnya. Jadi kalau kaitannya tadi Mas Kastur mengatakan hal tersebut, saya rasa menurut persepsi saya ya dengan segala keresahan, tapi saya mengatakan kurang tepat karena tidak final dan binding, belum mengikat dan binding apabila kita merujuk ke pasal 44 PMK nomor 1 tahun 2023. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan hal tersebut, jangan salah bahwa Dewan Etik ini nanti akan membentuk Majelis Kehormatan Etik, Majelis Kehormatan MK. Oke, Bang Castro, kalau misalnya benar keputusan Majelis Kehormatan itu ternyata salah begitu, nah apakah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Anwar Usman itu bisa dibatalkan? Ya, itu yang saya meluruskan dari Bung Hendarsam ya. Final and binding itu hanya tidak berlaku kalau dalam konsep pemecatan terhadap atau pemberhentian tidak secara hormat kepada hakim MK. Itu ada namanya majelis banding. Persoalannya pun tidak ada kemudian peraturan lanjutan sebagaimana perintah dari PMK itu untuk membentuk majelis banding. Jadi kalau perkara soal pemecatan misalnya Anwar Usman secara tidak hormat, maka masih ada proses yang disebut sebagai banding ke majelis banding MK-MK. Tetapi problemnya kan menurut keterangan Jimli kemarin, ya karena belum ada aturan turunan sebagaimana mandatori PMK nomor 1 tahun 2023, makanya kemudian tidak diambil posisi itu. Tetapi berkaitan dengan posisi putusan MK-MK yang memberhentikan Hakim Anwar Usman sebagai ketua, itu final and binding. Putusan MK-MK yang menjatuhkan sanksi etik terhadap 9 hakim Mahkamah Konstitusi, itu juga final and binding. Satu-satunya yang tidak final and binding itu adalah kalau Hakim Anwar Usman itu diberhentikan secara tidak hormat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Itu ada majelis bandingnya. Itu boleh. Itu ada istilah majelis banding. Tetapi yang berkaitan dengan putusan MK-MK, kan konteksnya ini adalah putusan MK-MK ya. Pertanyaannya putusan MK-MK yang kemarin, karena tidak memberikan putusan atau menjatuhkan putusan pemberhentian secara tidak hormat kepada Hakim Anwar Usman, maka nggak ada mekanisme yang bisa tempuh gitu. Itu sifat final and bindingnya. Kecuali kalau kemudian putusan MK kemarin itu memberhentikan secara tidak hormat kepada Hakim Anwar Usman, maka mekanisme majelis banding itu bisa ditempuh. Tetapi kan Jimli kemarin juga sudah menyampaikan gitu ya, kalau pilihan itu diambil menurut Jimli, maka itu akan jadi problem, tidak bisa dieksekusi karena majelis banding yang disebutkan dalam ketentuan PMK 1 2023 itu belum dibuat aturan teknisnya. Kira-kira begitu. Yang terakhir soal Dewan Etik tadi, nggak ada lagi istilah Dewan Etik itu. Kalau yang kita pahami Dewan Etik seperti yang dulu itu nggak ada, karena sejak Undang-Undang 7 2020, konsep Dewan Etik itu sudah berganti menjadi MK-MK, pure MK-MK sebagaimana diatur di dalam aturan turunan di Peraturan MK nomor 1 tahun 2003. Kira-kira begitu, Bung Pandi. Oke, Bang Hensat. Sekarang saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, sorry agak lama kita soalnya ingin mengetahui duduk perkaranya tadi. Nah ini kayaknya saya akan bergeser bagaimana dari segi politiknya nih Bang Hensat nih. Ini kan seperti ya drakor ya. Ini kan pertama perkara 90 diterima, lalu ada MK-MK, sekarang ada laporan ke Dewan Etik begitu ya. Nah ini apakah drama-drama ini murni soal marwah MK atau bagian
skenario sutradara nih, Bang Hensat, mungkin bisa dilihat seperti apa nih? Ah, gini, kalau tadi ditanya apakah ini murni tentang MK-MK atau marwah MK, Marwah MK ya? eh, Bang Hendarsam dan Bang Herdiansah yang paling paham tentang itu. Oke. Kalau saya menilainya begini saja. Kemarin keputusan MK-MK menurut saya memang kentang sih. Jadi artinya kentang tuh nanggung lah ya. Karena ada pelanggaran etik berat, cuma yang dicopot hanya jabatan fungsionalnya sebagai ketua MK. Sehingga dia tetap masih bisa menjadi hakim. Saya sempat ditanya juga gitu, kenapa kemudian Pak Anwar Usman tidak mengundurkan diri. Jawaban singkat saya ya pasti Pak Anwar Usman ingin masih membantu Pak Jokowi lah dalam usaha penurunan angka pengangguran lah kira-kira gitu. Kalau dia mengundurkan diri, angka pengangguran nambah 1 kan, itu jadi beban lagi buat Pak Jokowi itu. Jadi menurut saya sudah benar lah dia diam aja di situlah, nggak usah mengundurkan diri. Nah, kemudian ada lagi pendapat masyarakat tentang bahwa anak presiden menggunakan eh, hasil putusan yang cacat etika moral berat gitu ya untuk memuluskan dia sebagai cawapresnya, dan itu juga diharapkan anak presiden itu mundur juga gitu. Saya menjawab gini, kelihatannya lebih mudah meminta Pak Prabowo yang nggak usah maju dibandingkan anak presiden yang harus mundur, karena dari sisi nasionalisme Pak Prabowo lebih panjang nasionalismenya ketimbang anak presiden, kan 2 kali lipat. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan apakah ini drakor atau tidak, kalau menurut saya ini bukan drakor sih, ini adalah usaha untuk memperbaiki marwah MK-MK saja. Nah, memang kalau dalam perjalanannya ada saling lapor, ya mungkin memang demikian adanya. Namanya kan ini lembaga hukum ya. Hanya kalau saya eh, menilainya lebih ke salah satu pertanyaan netizen itu gitu. Apakah kemudian ini akan menjadi sebuah pilpres yang cacat karena bila nanti hari Senin 13 November 2024 ada anak presiden yang bisa ditetapkan sebagai calon wakil presiden gitu ya, dan dia bisa maju di Pilpres 2024, itu secara sejarah jadi jelek atau tidak gitu. Nah, itu eh, akan lebih seksi buat saya untuk memandang hal itu gitu. Kalau menurut saya sih, karena memang sudah diputuskan, maka kemudian dipersilahkan KPU menentukan. Pada saat KPU menentukan, ya si anak presiden ini mungkin bisa menjadi cawapres. Tapi apakah kemudian menjadi pemenang atau tidak, belum tentu juga. Kenapa saya nilainya itu ada 2 hal. Yang pertama, tiga. Yang pertama adalah resistensi masyarakat. Kemudian hasil survei dari beberapa lembaga survei. Kemudian yang ketiga adalah tingkah pola pemerintah itu sendiri. Yang pertama resistensi, memang tentang nepotisme ini resistensinya lumayan tinggi di masyarakat ya, karena bukan hanya tentang nepotisme tapi privilege sebagai anak presiden. Jadi memang mohon maaf Mas Wandi, saya menolak menggunakan kata anak muda, tapi saya lebih suka menggunakan anak presiden gitu ya, karena beda tuh anak muda dengan anak presiden. Nah, kemudian yang kedua, beberapa lembaga survei mengatakan bahwa ada penurunan elektabilitas di Prabowo setelah berpasangan dengan anak presiden karena berbagai alasan. Tapi yang menarik itu justru yang ketiga, tentang tingkah pola pemerintah. Kemarin baru diketuk palu akan ada guliran bansos ya dari Januari hingga Juni yang mirip waktunya dengan perhelatan Pilpres sampai 2 putaran. Jadi dengan tingkah pola pemerintah itu saya bisa mencatat ya, kemungkinan membacanya begini. Yang pertama, penguasa tidak yakin bahwa mereka akan bisa menang dalam 1 putaran, maka kemudian disiapkan bansos untuk 2 putaran gitu ya. Tapi bisa juga, nah ini poin yang kedua, bisa juga mereka yakin menang di 1 putaran, tapi untuk meredam
kisruh atau pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau amuk massa tentang misalnya ada kecurangan, maka disiapkan bansos juga hingga Juni gitu ya. Kemudian yang ketiga, eh, penguasa bisa saja mereka merasa tidak yakin bisa menang mudah terhadap pasangan-pasangan calon presiden yang ada, sehingga memang harus mempersiapkan bansos untuk mendukung calonnya. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya muncul ke permukaan, termasuk juga tagar Kami Muak ke Mas Wandi yang sejak 4 hari 5 hari yang lalu itu muncul di dalam ranah netizen. Jadi tapi kembali lagi ke dalam hal ini ya, kalau Kami Muak itu kan sebetulnya adalah sebuah gerakan protes masyarakat ya terhadap privilege anak presiden yang didapat begitu mudah, mulai dari menjadi ketua umum partai hanya 2 hari setelah jadi anggota. Walaupun saya sudah bilang berkali-kali ke beberapa media, aturan di PSI itu memperbolehkan itu. Jadi PSI itu walaupun katanya partai anak muda, tapi aturannya kolonial tuh, karena begitu Dewan Pembina mengatakan A, maka semuanya harus ikut A. Jadi kalau begitu ditunjuk Kaisang sebagai ketua umum, ya sudah, tidak perlu ada kongres untuk mengamini itu. Jadi itu boleh-boleh saya. Kemudian privilege yang kedua, tentu saja ada uh, Mas Gibran ya, yang bisa menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kemudian kemuakan selanjutnya adalah bagaimana sebuah drama Malin Kundang dipertontonkan oleh elit negara ini gitu ya, pengkhianatan dan tidak melupakan rasa terima kasih lah, kira-kira begitu, karena satu keluarga akhirnya meninggalkan PDI Perjuangan. Nah, balik lagi ke tentang MK-MK ini, kalau memang diperlukan drama, Mas Wandi, asal marwah MK-MK ini kembali menjadi positif dan baik, menurut saya silahkan saja. Hanya memang yang jelas sejarah tidak akan pernah melupakan ada torehan negatif yang dikeluarkan oleh MK gitu ya, termasuk kehadiran istilah mahkamah keluarga dari masyarakat untuk MK gitu ya. Padahal sejak sang paman menikahi bibinya gitu ya, tantenya, itu sudah diperingatkan oleh masyarakat bahwa ini bukan hanya tentang cinta, tapi ini juga tentang marwah MK. Tapi nampaknya bersikukuh sang paman tetap menjadi hakim, dan akhirnya sebuah eh, torehan hitam menurut saya muncul di sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Gitu kira-kira, Mas Wandi. Oke. Oke, Bang Esat, ini masih mengenai bagaimana marwah MK dan MK-MK pun tidak masuk ke ranah perkara 90. Nah, ini saya coba akan bahas di perkara 90 karena memang dengan perkara itu gol anak presiden yang menurut Bang Henry tadi, anak presiden bisa akhirnya masih melenggang. Nah, kira-kira ke Bang Hendarsam nih. Bang Hendarsam, apakah Lisan ini berterima kasih dengan tidak di-spill-nya perkara 90 oleh MK-MK ini, Bang Hendarsam? Ya, saya sebenarnya tidak masalah berterima kasih atau tidak, bahwa memang secara norma eh, tidak bisa memang perkara nomor 90 dibatalkan, karena jelas berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar. Ini Undang-Undang Dasar loh yang mengatakan tersebut, ya itu merupakan sifatnya keputusan yang bersifat pertama dan terakhir seperti itu. Tapi kita sangat menghargai lah dialektika akademik yang terjadi pada saat itu, bagaimana para pelapor juga mengemukakan argumentasinya itu merupakan cakrawala berpikir yang sangat kita hargai perbedaan tersebut. Nah, kedua juga, boleh nggak kalau saya nanggepin ini Bro Hensat terkait dengan masalah politik, ya kan? Boleh dong, ya kan? Kaitannya tadi saya ingin mention terkait dengan masalah bansos, ya. Jadi satu, kami tetap berprasangka baik bahwa pemerintah ini akan tetap bersikap netral, di mana kemarin Pak Jokowi sudah mengumpulkan 3 paslon, ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, untuk sama-sama duduk bareng
kurang lebih message yang ingin disampaikan ini bahwa penyidikannya akan bersikap netral. Tapi kita coba kalau merujuk ke belakang, atau saya mention apa yang dikatakan oleh Mas Hensat ya, ini terkait dengan masalah bansos. Yang sebenarnya itu kayak bukan menunjuk kepada pemerintahan atau Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden. Yang ngurusin bansos itu kan Bu Risma tuh, ya kan, yang notabene merupakan kader dari PDI, dan yang pasti sebagai kader PDI beliau pasti mendukung Pak Ganjar. Nah, hal itu sebenarnya yang harus kita waspadai gitu loh. Kalau itu kita ngomong politik dinasti, ya kita lihat saja terminologi politik dinasti itu apa kan gitu ya. Kalau politik dinasti itu kita katakan bahwa uh, ini sistemnya adalah demokrasi, ya kan? Tentunya tidak ada politik dinasti, ya kan? Karena hanya ada di sistem monarki ya, penunjukan langsung. Nah, yang kedua, kalau kita mau menggunakan terminologi bahwa politik dinasti itu adalah bapak dan anak, contoh kayak gitu ya, dan keturunan-keturunannya, ini kan ada hampir di seluruh partai. PDI dengan Terah Soekarno-nya, memang Mbak Puan kalau tidak sebagai anak Bumega, cucu Bung Karno, bisa dia mendapatkan privilege untuk menjadi salah satu petinggi di PDI. Begitu juga dengan sepupunya dan kakaknya yang lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang sepertinya yang kita harus bersikap bijak. Nah, kenapa hal-hal ini nggak muncul sebelumnya, baru muncul sekarang ketika Mas Gibran mencalonkan diri. Terlepas dari proses yang kemarin, harusnya sebenarnya kita sama-sama udah hormati, udah final, ya kita hormati dengan berbesar hati. Nah, kemana kemarin Mas Hensat atau apa namanya itu para analis politik yang lain ketika Mbak Puan jadi ketua DPR, apakah menyuarakan mengenai masalah politik dinasti? Kenapa semuanya sekarang tiba-tiba ketika Mas Gibran maju, politik dinasti hanya disematkan kepada beliau saja? Kan itu yang jadi masalah. Nah, yang akhirnya kan timbul pertanyaan, ini takut Mas Gibran maju mendampingi Pak Prabowo atau tidak, kan kayak gitu. Jadi itulah yang harusnya sebenarnya kita coba berbicara. Jadi kalau saya katakan, kalau menggunakan definisi politik dinasti seperti turun-menurun seperti itu kan seperti menunjuk hidung sendiri, ya kan? Karena nggak bisanya diberlakukan kepada satu orang saja. Bahwa politik itu memang tentang rasa, itu betul. Tapi kalau hukum tidak tentang rasa. Kalau politik itu memang tidak rasa suka dan tidak suka, memang sehingga akhirnya terminologi politik dinasti yang seharusnya tidak ada dalam apa namanya itu definisi politik hukum demokrasi itu disematkan hanya kepada Mas Gibran saja, tapi tidak disematkan kepada lawan politik yang sedang berkontestasi dengan beliau pada saat ini. Oke, Bang Emerson. Bang Henry, Nah gini, Mas Fandi. Tahan dulu, sebentar. Nggak, sebentar, sebelum saya lupa. Oke, silakan. Jadi semua contoh-contoh yang dimunculkan itu tidak ada kaitannya dengan eksekutif yang menjadi presiden atau wakil presiden, Mas Endarsam. Sehingga tidak apple to apple dicontohkannya. PDI Perjuangan itu adalah ranah partai politik, gitu ya. Kemudian contoh-contoh menteri-menteri yang tadi ditunjukkan hanyalah sebuah lingkup departemen. Pada saat Soeharto diangkat menjadi presiden tahun 67, tahun 70, itu juga sama aja. Dia sama sekali tidak melanggar aturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Didukung oleh semua rakyat. Satu suara itu rakyat untuk Soeharto. Kemudian ada 32 tahun kita berada di bawah Orde Baru yang akhirnya di tahun 98 kita melakukan reformasi dengan agenda yang paling penting adalah membatasi masa jabatan presiden dan menghilangkan semangat KKN. Gitu. Kalau kemudian hari ini berusaha untuk dibandingkan antara posisi anak presiden dengan anak-anak yang lainnya, tidak apple to apple-nya dalam arti begini. Bu Mega pada saat menjadi presiden itu Bung Karno tidak menjadi presiden. Bahkan Mas AHY pun maju ke dalam perhelatan pilkada pada saat Pak SB-nya tidak menjadi presiden. Sehingga nepotisme dan dinasti politik yang terjadi sekarang itu memang benar-benar berbeda dan aroma kekuasaannya itu muncul dengan luar biasa. Sehingga menurut saya ini harus dicegah dan diingatkan. Tapi betul, dalam demokrasi ini tidak melanggar aturan sama sekali, tidak melanggar undang-undang. Ya saya hanya cerita gitu waktu
Soeharto berkuasa di awal, ya dia juga nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar hukum. Terus kemudian sejarah yang sudah mengajarkan kita 32 tahun itu mau dikesampingkan begitu saja. Kan enggak. Ini bukan tentang Prabowo, bukan tentang Anies, bukan tentang eh, Ganjar. Terlalu egois Pilpres untuk melihat kekisruhan yang ada saat ini. Jadi menurut saya harus beyond Pilpres, Bang Hendar Sam melihatnya. Privilege ini digunakan ya untuk melukai perasaan anak muda lainnya yang tidak memiliki privilege. Kemudian pertanyaan besarnya, akan ada aturan apa lagi yang ingin diubah nanti bila kekuasaan ini terus-menerus dirongrong dengan mudahnya mengubah aturan yang berlaku untuk kepentingan satu kelompok. Gitu Mas Wandi. Oke, oke Bang Henry, kita coba lagi dudukan perkara ini di perkara 90, dan karena memang perkara ini yang membuat Gibran bisa naik dan sekarang menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo. Nah, saya coba akan ke Bang Castro. Bang Castro, final and banding, final dan mengikat begitu untuk perkara 90. Nah, apakah ada celah ini untuk bisa istilahnya perkara 90 ini kembali dibuka kembali? Kalau kita baca suasana kebatinan MK kemarin kan sebenarnya sudah memberikan jawaban meskipun tidak secara tersirat ya, bahwa perkara pembatalan putusan 90 itu hanya bisa dilakukan oleh MK sendiri. Nah, kalau sekarang sudah ada jalan kan, sudah ada 3 permohonan baru yang masuk. Misalnya permohonan 141 mengenai substansi. Bahkan Dery dan Ucang juga sudah mengajukan permohonan formil kan, dengan logika, ya kalau kemudian dianggap cacat moral dan etika di dalam putusan 90 itu, karena dianggap ada benturan kepentingan, membuka intervensi dan lain sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Hendar Sam tadi, ya maka otomatis ada jalan untuk melakukan proses pembatalan terhadap putusan 90 itu. Tetapi hanya boleh dilakukan oleh MK sendiri. Nah sekarang kalau kemudian proses pergantian Anwar Usman ke Soehartoyo misalnya, kan sebenarnya tugas pertamanya adalah bagaimana melakukan koreksi terhadap putusan 90 itu. Saya setuju dengan Bung Hensat tadi gitu. Ada ujar-ujar hukum yang bilang begini, legesine morebus panai. Nggak percuma kemudian kita berhukum tanpa dilandasi oleh moralitas gitu. Nggak akan ada gunanya hukum itu. Nah kalau kemudian sudah dianggap tanda petik cacat etika dan moralitas, maka ada kepentingan untuk melakukan proses koreksi terhadap putusan 90 itu. Menarik politik dinasti ke samping. Nah ini kan saya ke Bang Hensat. Bang Hensat tadi sorry agak kelupaan karena ada tektokan tadi sebentar. Nah apakah mungkin ini berkaitan dengan pernyataan atau mungkin juga press release-nya dari Anwar Usman bahwa dia merasa difitnah secara kejam begitu sama di MK-MK. Nah, apakah mungkin ada dukungan penuh, ini secara politis ya, apakah mungkin ada dukungan penuh dari belakang apa yang diutarakan oleh Anwar Usman kemarin, Bang Hensat? Saya rasa itu tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh Mas Hendar Sam ya, karena dia tidak punya ruang untuk membela di dalam ruang lingkup MK atau banding dalam ruang lingkup MK, sehingga dia memanfaatkan frekuensi publik untuk melepaskan kegundahannya gitu. Kalau kemudian dia sampaikan hal-hal yang disampaikan kemarin itu, menurut saya sih dalam ranah biasa ya, wajar aja, namanya juga manusia, tentunya dia juga mencari dukungan terhadap apa yang telah dia lakukan. Jadi karena memang di MK tidak ada mekanisme untuk banding seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hendar Sam, maka dia menggunakan ruang publik untuk menyatakan kegundahan dirinya gitu. Jadi menurut saya ya wajar aja. Terus kemudian kalau tentang keputusan 90 kan sudah banyak pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin bisa diubah atau tidak diberlakukan ya. Selama itu diputuskan oleh MK maka berlaku. Memang hari ini ada judicial review lagi yang masuk 3 kalau saya tidak salah untuk mencabut atau mengganti keputusan 90. Tapi kalau saya tidak salah sempat dikatakan oleh Pak Jimli ya, bahwa kalaupun JR ini dikabulkan maka hanya bisa berlaku di 2029. Jadi kalau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman,
itu sebagai manusia dia harus melakukan itu, dia harus melakukan pembelaan-pembelaan. Justru kalau dia diam saja itu akan mengundang banyak sekali pertanyaan ya, terlepas apakah dukungan itu dia dapatkan atau justru tambahan hujatan yang dia dapatkan, itu persoalan lain. Tapi dia menyampaikan haknya sebagai apa namanya, sebagai manusia dan sebagai hakim, Mas Wandi. Menurut saya sih itu tidak masalah. Mungkin juga closing statement dari Bang Hetsat, kira-kira akan seperti apa nanti sidang-sidang pemilu Pilpres ke depan dengan hakim ketua MK baru Bang Soehartoyo ini, Bang Hetsat? Ya harus dihitung seperti apa adanya aja. Kan Pak Anwar Usman tetap bisa menjadi hakim konstitusi. Jadi kalau Kecuali di kemudian perkara pemilu. ya kecuali di perkara pemilu. Jadi ya menurut saya ya harusnya biasa-biasa saja terjadi dan para hakim yang saat ini ada di Mahkamah Konstitusi menurut saya harus bisa menjadikan apa yang telah terjadi di MK sebelumnya sebagai pembelajaran sehingga mereka saat ini hadir di Mahkamah Konstitusi memang sebagai hakim perwakilan Tuhan di bumi. Kira-kira begitulah kalau para ahli hukum itu menyebutnya, Mas Wandi. Ini juga pertanyaan terakhir juga nih untuk Bang Kasro sama Bang Hendarsam. Saya ke Bang Kasro dulu. Bang Kasro, Soehartoyo menjadi ketua MK yang baru. Nah, kira-kira akan seperti, nah kiprahnya juga akan mulai di gugatan 3 itu untuk menandingi putusan 90. Nah, itu akan seperti apa? Apakah benar ketika itu sudah diputuskan juga nanti berlakunya di 5 tahun ke depan? Iya, sederhananya begini, Mas Wandi, itu sangat tergantung oleh MK sendiri ya. Satu tadi saya bilang di awal bahwa putusan 90 itu hanya bisa dikoreksi oleh MK sendiri begitu. Perkara kemudian apakah berlaku untuk pemilu 2024 ataukah berlaku untuk tahun 2029 di pemilu berikutnya, itu sangat tergantung dari putusan MK. Kalau kemudian MK membunyikan bahwa putusan yang mengkoreksi putusan 90 itu diberlakukan untuk 2024 ini, sebelum penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, bisa saja kemudian itu berlaku untuk pemilu 2024 ini. Tetapi kalau kemudian tidak dibunyikan, maka ya layaknya putusan MK kan berlaku prospektif ya, berlaku untuk pada kedepannya gitu. Jadi tidak pada momentum atau peristiwa hukum yang akan terjadi saat ini. Untuk kedepannya itu berlaku secara prospektif. Oke, mungkin Bang Hendarsam tanggapan terakhir tentang Anwar Usman dan mungkin juga sekalian tentang bagaimana nanti kiprah Soehartoyo untuk perkara-perkara Pilpres sampai mungkin di akhir 2024 ya. Yang satu pertama, harusnya kan kita sudahi sajalah polemik masalah upaya untuk membatalkan putusan nomor 90 tersebut. Karena kan memang satu, dari sisi waktu saja, ini hari Senin depan, tanggal 3 November itu udah penetapan pasangan calon. Ya kan 13 perkara kan baru. Ya. Iya kan. 13 November itu sudah penetapan pasangan calon. Jadi artinya dari sisi waktu saja udah nggak kuber lagi lah. Yang ketiga juga kalau dari sisi politiknya juga ya setelah penetapan calon di tanggal 13 November nanti harusnya ini kita sudahi saja polemik. Kita apa sih sebenarnya kalau yang kita cari di dalam masalah kampanye pemilu terutama di 2024 itu kan adu gagasan sebenarnya, bukan mendowngrade pasangan calon satu dengan yang lain ya. Kalau ini kan sudah cukup lah upaya yang dilakukan itu seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa ahli dan beberapa aktivis juga, ada upaya untuk mendelegitimasi putusan nomor 90 tersebut, mendelegitimasi Mas Gibran untuk hal tersebut. Ya mungkin ada sebagian kecil yang itu yang terdistorsi ya kan sehingga terpengaruh. Nah itu kan ada upaya sudah cukup, mungkin sedikit banyak ada yang berhasil, walaupun itu juga dari sisi anak-anak muda ya ini kan melihatnya juga tidak seperti itu. Saya punya banyak sekali anak-anak muda yang sebenarnya agak sedikit antipati dan risih mendengar bisingan-kebisingan yang dilakukan. Tapi itu kan dari sudut pandang anak muda melihatnya seperti itu. Ya udah sih kalau memang Mas Gibran itu nggak disukai oleh para mereka yang tidak suka itu, ya udah nggak usah dipilih dan coblos saja. Kan upaya juga sudah dilakukan.
Tinggal dilihat kontestasinya ke depan bagaimana. Kita masuk ke tahapan berikutnya deh, ya kan? Adu gagasan, kan gitu kan? Itu kan jauh, jauh lebih membangun ya daripada kita mengorek-ngorek luka lama sampai kita ke zaman Pak Harto segala, ya kan? Semua semua periode itu pemimpin-pemimpin kita, ya kan? Presiden-presiden yang ada tuh ada jasa besar sumbangsinya. Pak Jokowi itu jauh sumbangsinya sama negara ini besar sampai dengan 80% tingkat kepuasannya. Masa mau kita kesampingkan gara-gara hal yang sifatnya mungkin juga itu kan menjadi hal yang pro dan kontra. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hensa tadi itu kan bukan merupakan suatu dogma yang sifatnya absolut, ya kan? Pendapat analis. Oke, Bang Hendarsam, terima kasih. Bang Herdi Ya. atau Bang Kasro, ada tanggapan Ya, terakhir? Ya, saya pikir itu Mas Wandi, kalau kemudian concernnya Bung Hendarsam dan kawan-kawan di Lisan bahwa kita sudahi saja, ya sama persis dengan kawan-kawan juga yang mestinya juga menyudahi. Kita terima saja laporan kawan-kawan yang sudah diputus oleh MK-MK itu dan konsentrasi dengan pilpres itu. Saya pikir itu. Karena ya menurut saya memang tidak tepat ya kalau kemudian kawan-kawan di Lisan, Bung Hendarsam dan kawan-kawan justru melaporkan majelis MK-MK ke Dewan Etik dengan argumentasi-argumentasi yang seperti saya sampaikan tadi. Tetapi ada poin yang saya sepakati dengan Bung Hendarsam. Satu, bahwa bagaimanapun tajamnya perbedaan ya kita masih saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita memang butuh adu ide dan gagasan di pilpres ini gitu. Itu poin penting yang menurut saya bisa menjadi benang merah di antara kami bertiga. Kira-kira begitu, Bung. Oke. Terima kasih. Dan Mas Wandi, terima kasih banyak. Castro, terima kasih Mas Wandi. Terima kasih Bang Castro, Bang Hendarsam. Ya, demikianlah dialog cross check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross check setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.